Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. NPM saya 191872030061. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Melenia dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. NPM 191872030071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwirana May Aftita Pranidia. NPM saya 191872030003. Saya dari Prodi Ekonomi 3A. Sekarang saya di sini akan menjelaskan mengenai permintaan akan uang. Salah satunya adalah faktor-faktor lain, yaitu selain pendapatan, harga, atau tingkat bunga, dan selera yang mempengaruhi permintaan uang. A. Kekayaan dari masyarakat. Dengan makin banyaknya alternatif bentuk kekayaan dengan mudah dapat ditukarkan dengan uang kas serta dapat memperoleh bunga, misalnya tabungan atau surat berharga jangka pendek. Sebagian diwujudkan dalam bentuk kekayaan lain seperti tabungan atau surat berharga jangka pendek yang dengan mudah dapat ditukarkan dengan uang kas. Selanjutnya, B. Tersedianya fasilitas kredit. Dengan makin banyak serta makin mudahnya fasilitas kredit seperti adanya kredit card, cara pembayaran dengan angsuran, dan sebagainya, maka permintaan akan uang kas akan makin kecil. Dengan adanya kredit card, pembayaran suatu barang atau jasa tidak perlu dengan uang kas, sehingga keinginan masyarakat akan uang kas makin kecil. C. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Masyarakat lebih pasti tentang pendapatan yang diharapkan di masa mendatang, maka permintaan uang cenderung turun. Namun sebaliknya, apabila masyarakat diliputi rasa ketakutan bahwa pendapatan yang diharapkan kemungkinan tidak menjadi kenyataan, maka permintaan uang kas cenderung naik. D. Harapan tentang harga. Masyarakat mengharap bahwa di kemudian hari harga-harga barang dan jasa akan turun. Mereka cenderung menahan uang kas dengan menunda pembelian barang. Sebaliknya, apabila diperkirakan harga-harga akan naik, permintaan uang oleh masyarakat cenderung turun. Dalam masa inflasi, keinginan masyarakat untuk menahan uang kas sangat kecil. Mereka lebih suka barter, yaitu barang dengan barang. E. Tersedianya beberapa alternatif bentuk kekayaan. Permintaan uang akan makin besar apabila di dalam masyarakat hanya tersedia sedikit variasi jumlah bentuk kekayaan. Sebaliknya, apabila jumlah atau jenis alternatif kekayaan cukup banyak, seperti misalnya tabungan, surat berharga, deposito, dan sebagainya, maka permintaan uang akan cenderung makin kecil. F. Sistem atau cara pembayaran yang berlaku. Sistem pembayaran ini berhubungan erat dengan sistem atau proses produksi barang. Apabila proses produksi mulai dari bahan mentah sampai barang jadi, demikian juga distribusi dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berbeda, serta pembayaran yang dilakukan dengan uang kas, maka permintaan uang kas akan makin besar. Sebaliknya, apabila proses produksi itu dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tergantung secara vertikal, yang biasanya pembayaran tidak banyak dilakukan dengan uang kas, maka permintaan uang kas akan makin kecil. Selanjutnya adalah studi empiris, yaitu masalah data mencakup beberapa hal, diantaranya penentuan definisi daripada uang. Apakah akan dipergunakan definisi uang dalam arti sempit ataukah dalam arti luas, atau keduanya? Pemilihan ini sangat mempengaruhi hasil tes permintaan uang. Masalah lain adalah penentuan tingkat bunga yang akan dipakai. Apakah akan dipakai tingkat bunga jangka pendek, misalnya tingkat bunga surat berharga jangka pendek deposito 1 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan, atau tingkat bunga jangka panjang. Di samping kedua masalah di atas masih ada satu masalah lagi, yakni pengukuran pendapatan dan kekayaan.
Selanjutnya, masalah teknik statistik yang sering timbul, terutama dalam analisa permintaan dan penawaran, adalah apa yang sering dikenal dengan identification problem, masalah dalam melaksanakan identifikasi. Secara ringkas, masalah ini dapatlah dijelaskan sebagai berikut. Jumlah uang kas yang diminta itu sebenarnya tidak ada dalam kenyataan. Yang ada adalah jumlah uang yang beredar. Jadi yang bisa diketahui atau dihitung adalah jumlah uang yang ada di dalam masyarakat atau supply of money. Untuk mengetahui atau menghitung jumlah uang yang diminta, digunakan anggapan keseimbangan dalam pasar uang, sehingga jumlah uang yang beredar dipakai sebagai penaksir jumlah uang yang diminta. Perhatikan gambar di samping. Dalam gambar ini, permintaan uang digambarkan dengan garis turun miring ke kanan atau MD, sedangkan penawarannya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sekarang masalahnya dalam menentukan hubungan antara jumlah uang yang diminta dengan tingkat bunga dalam pasar uang tersebut. Hubungan yang dikehendaki kini akan dapat diperoleh melalui kurva permintaan. Apabila penawaran uang yang berubah sedang permintaan tetap, seperti gambar A. Sedangkan apabila kenyataannya yang berubah adalah permintaan, gambar B, maka sebenarnya yang diperoleh adalah hubungan yang menunjukkan penawaran, bukan permintaan. Perhatikan gambar A dan gambar B. Selanjutnya adalah gambar C. Bahkan apabila kedua-keduanya berubah akan diperoleh hubungan seperti garis FF pada gambar C yang berada di antara permintaan dan penawaran. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa penafsiran permintaan uang dapat menghadapi masalah identifikasi seperti tersebut di atas. Maunya penaksiran permintaan uang, kemungkinan malah memperoleh penawaran uang. Untuk mengatasi masalah ini, ada teknik statistik tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh Clarissa. Terima kasih. Selanjutnya, beberapa perubahan modifikasi sering dilakukan seperti misalnya dengan menggunakan anggapan-anggapan penyesuaian persil atau partial adjustment, yang artinya masyarakat menyesuaikan kenyataan yang dicapai dengan keinginan yang ingin dicapai. Penyesuaian ini tentu saja tidak terjadi sekaligus, tetapi bertahap, sebagian demi sebagian. Oleh karena itu disebut partial. Secara sistematis, formulasinya menjadi ini. Dapat dilihat pada tabel atau pada slide di sampingnya. Selanjutnya, fungsi empirisnya dapat diperoleh dengan substitusi kedua persamaan di atas, yang rumusnya yang di bawah ini. Setelah itu, dikumpulkan data untuk masing-masing besaran dalam satu series yang cukup representatif untuk dilakukan perhitungan regresi. Selanjutnya, jumlah uang beredar. Yang pertama, proses sederhana. Guna mengetahui proses yang sederhana tentang penciptaan kredit atau DUS juga proses perubahan jumlah uang yang beredar, maka perlu dilakukan penyederhanaan keadaan yang nyata terjadi melalui penggunaan beberapa anggapan. Anggapan ini tentu saja tidak realistis. Anggapan-anggapan itu adalah yang A. Cadangan minimum 10%. B. Masyarakat tidak akan mengubah jumlah uang kas yang dipegang, atau tidak ada cash drain dalam proses. C. Semua kelebihan reserver dipinjamkan atau loan up. D. Hanya satu macam deposito atau semuanya giro atau demand deposit. Yang kedua, modifikasi anggapan 2. Adanya kebocoran kas atau cash drain. Dalam hal ini, digunakan anggapan bahwa apabila deposito berubah, masyarakat akan mengubah jumlah uang
kas yang dipegang dengan proporsi atau imbangan tertentu. Misalnya, untuk setiap 10.00 transaksi deposito, mereka akan memegang uang kas 5.00 lebih besar dari semula. Secara formula, anggapan ini dapat diformulasikan sebagai berikut. K sama dengan delta C per delta D, di mana K proporsi uang B kas terhadap deposito, C yang kas yang dipegang, D transaksi deposito.